Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian dalam forum halakoh Jumat malam yang diselenggarakan oleh Pembetu Afa Hong Kong dan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa terus mengistiqomahkan kajian ini. Dan kajian ini dilaksanakan secara online melalui Zoom dan yang secara bapak-bapaknya ya. Untuk selain itu bisa juga disimak melalui live di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan apa yang kita akan bicarakan, kita akan diskusikan pada malam ini bisa memberikan tambahan ilmu, bisa memberikan tambahan wawasan dan menguatkan keimanan dan keislaman kita. Dan semoga walaupun secara online kita majelis zikir dan majelis ilmu ini bisa tetap dinilai oleh Allah sebagai majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya, tabi serta umat Islam memperjuangkan agamanya dan insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, Iwan Villa, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali Sirah Nabawiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Brother Arif, Ustadz atau Pak Didi, yang akan menyampaikan Sirah Nabawiyah bukan dari aspek kronologi, bukan secara kronologis gitu ya dari ini, tapi pointers-pointers, cuplikan-cuplikan kisah Rasulullah yang insya Allah di setiap momen-momen tertentu itu bisa memberikan ada satu momen yang memberikan kesan, yang memberikan suri tauladan buat kita semua dan bisa kita mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Dan sebelum kita memasuki acara kajiannya, diskusinya, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Semoga bacaan Al-Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya silakan pada Ustadz Brother Didi untuk menyampaikan materi. Ya, seharusnya sudah kelihatan ya? Sudah sekarang. Tadi agak lama. Okay. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, dan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seolah malam ini kita akan mencukil sedikit seri dan peri kehidupan Rasulullah SAW, yang dimana Allah kekalkan, Allah abadikan dalam bentuk sirah, dalam bentuk hadis, dalam bentuk sunnah, yang insya Allah bermanfaat bagi kita para pengikutnya, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, menjadi bahan pelajaran, jadi bahan pengingat untuk mencapai apa yang yang selalu kita doakan, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Bagaimana menjalankan hidup kita di dunia yang kita bisa banyak petik dan pelajari dari kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, ini seri yang saya kumpulkan dari snippet atau kumpulan atau cuplikan kisah hidup Rasulullah SAW, mulai dari lahirnya nanti hingga sampai wafatnya Rasulullah SAW. Ada beberapa poin yang saya ambil secara
acak secara tidak secara kronologis yang tadi disampaikan oleh Pak Adi. Selain itu adalah salah satu kebiasaan saya dalam seri ini, saya juga tampilkan beberapa cuplikan-cuplikan atau kutipan, lebih tepatnya kutipan beberapa orang, beberapa tokoh mengenai Rasulullah SAW. Salah satunya yang berapa kali kita tampilkan adalah biasanya sejarawan yang bukan hanya dari kalangan Muslim, tapi juga dari kalangan non-Muslim. Ini mungkin jadi tanya jawab, kenapa sih kita harus mengambil karangan dari non-Muslim juga gitu kan? Nah, karena itu tadi Rasulullah sendiri sebenarnya adalah salah satu bentuk karunia Allah untuk umat manusia sebenarnya. Banyak orang-orang tokoh-tokoh sejarawan yang jadi apa namanya kebaikan buat dunia bukan hanya kebaikan buat Muslim, rahmatan bil alamin bukan rahmatan bil muslimin gitu. Jadi banyak ternyata tokoh-tokoh sejarah yang baru-baru ini barusan meninggal, mungkin Pak Adi tahu. Ada seorang wanita Yahudi yang bernama Leslie Hazelton kalau nggak salah saya, Leslie, yang baru saja mungkin dalam jangka 2-3 bulan lalu uh, beliau itu menulis kalau nggak salah 2 atau 3 buku mengenai Rasulullah, menulis sirah, jadi seorang non Muslim yang hanya melihat tokoh Rasulullah SAW sebagai tokoh sejarah. Ternyata banyak sekali ilmu atau cara hidup atau apa yang bisa diambil dan dipahami. Itu memang yang sekarang ini, yang zaman kita sekarang ini banyak tokoh-tokoh seperti itu. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari sana. Yang pertama, bahwa Rasulullah ini bukan hanya memukau Muslim untuk mempelajari hidupnya, tapi juga dia menjadi tokoh sejarawan yang banyak ditulis kisah-kisah hidupnya. Mungkin dalam kelas kita, mungkin Pak Di, yang kita bagaimana kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar dan bukan tokoh fiktif, gitu kan. Salah satunya adalah adanya tokoh-tokoh non-Muslim yang juga dengan ilmu sejarahnya atau pengetahuan sejarahnya itu bisa mengekstrak kehidupan Rasulullah, gitu. Jadi bukan hanya orang Muslim yang istilahnya bias atau apa istilahnya bias itu ya, atau tidak bias, tapi juga ada orang-orang non-Muslim selagi dia punya healthy reasoning atau istilahnya dia punya kemampuan berpikir yang sehat gitu dan niatnya baik, ada banyak kisah Rasulullah SAW yang bisa diambil. Jadi salah satu yang biasanya kita pakai kalau misalnya ada orang yang menulis buku kemudian menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, gitu. Gampang sekali menepisnya, tidak perlu melihat orang, lihat aja buku-buku orang Muslim ternyata banyak. Kenapa kok cara dia atau metode dia justru menunjukkan Rasulullah itu tokoh yang tokoh yang negatif dan seterusnya gitu kan, ada kontradiktif gitu, maka bisa saja kita pahami bagaimana cara dia mengambil sejarah, bagaimana cara mengambil, itulah salah satu keistimewaannya. Jadi baik, insya Allah hari ini ada beberapa topik yang biasanya setiap kali pertemuan kita mengambil 2 atau 3 topik. Terakhir kita udah sampai ke 31, jadi sekarang insya Allah kita masuk ke 32. Mencontoh sang teladan. Ini menganggap Rasulullah SAW itu adalah tokoh atau seseorang yang patuh pantas ditiru, bukan hanya karena kecintaan seseorang terhadap Allah dan terhadap agama, tapi juga mungkin karena perilaku beliau yang menyentuh ya. Jadi dari sisi kemanusiaan pun beliau cukup menyentuh. Jadi sehingga menyentuh orang. Dan memang adalah tabiat kita sebagai manusia untuk menyukai orang-orang yang lembut, untuk menyukai orang-orang yang sejatinya punya akhlak yang baik. Nah, dalam hari ini kita akan membahas, tapi sebelum memulainya ada sebuah perkataan. Saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi yang jelas karena tidak ada Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, yang jelas yang penulis pasti bukan Muslim, gitu ya. Jadi Muhammad itu Rasulullah SAW tentunya buat kita membenci kemegahan bangsa. Maksudnya dia tidak seperti bangsawan. Dia pesuruh Allah yang mengerjakan sendiri pekerjaan rumahnya. Jadi dia ikut menjahit, ikut membersihkan, ikut memeras. Kemudian ikut menyalakan api, menyapu lantai, memerah susu domba, dan memperbaiki sendiri baik sepatu dan tangannya menggunakan tangannya sendiri.
Jadi ini menunjukkan humility, kehambelan Rasulullah SAW, tawaduknya Rasulullah. Jadi walaupun dia terkenal, walaupun dia banyak pengikutnya, walaupun dia banyak ini, tapi ternyata Rasulullah masih melakukan kegiatan-kegiatan yang sikapnya seakan-akan remeh gitu. Tapi itu menunjukkan humility Rasulullah SAW. Ini ditulis oleh salah seorang sejarawan yang bernama Edward Gibbon tahun 1823 dalam bukunya berjudul The Decline and the Fall of Roman Empire. Ya, nanti mungkin suatu saat kita bisa bahas mengenai jatuhnya kerajaan atau kekaisaran Eropa ini. Tapi dalam buku itu dia menyatakan inilah tokoh yang bernama Nabi Muhammad. Dia bukan seseorang yang orang yang bangsawan yang megah, tapi orang yang ya sederhana seperti kita. Berarti ini Oke, baik. itu aja ya, bukan khusus untuk menulis tentang Rasulullah ya. Bagian dari itu. Ya bagian dari cerita. Salah satu tumbangnya itu adalah Ottoman kan. Jadi itu Sultan siapa namanya, kalau Abdul Fatah, Sultan Muhammad Al-Fatih kan, yang terinspirasi dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW menyatakan prajurit atau pasukan yang menundukkan Konstantinopel adalah pasukan yang luar biasa gitu. Dengan kata-kata itu saja mereka terpancing untuk menjatuhkan itulah kejatuhan Roman Empire yang waktu itu tahun berapa Pak Di, masih kan 1423 ya, 1453 ya. Saya harus ini. Jadi kita masuk ke cerita kita hari ini. Jadi Rasulullah SAW itu para sahabat itu bukan hanya mengikuti Nabi dari sisi ibadahnya saja, tapi bahkan meniru perbuatannya. Jadi apapun perbuatan itu ditiru. Jadi mungkin pernah mendengar ketika seperti Abdullah bin Mas'ud ketika jalan di satu gang gitu selalu menundukkan kepala gitu, orang-orang pada bingung kenapa gitu. Oh dulu di sini ada pohon gitu. Jadi setiap kali Rasulullah jalan di sini selalu menundukkan kepala supaya nggak kena pohon. Dan karena saking pingin menirunya, udah Rasulullah udah meninggal, pohonnya udah nggak ada, masih melakukan seperti itu. Salah bentuk ini yang dalam bahasa Inggris yang disebut imitation is the sincerest form of flattery. Apa kira-kira artinya Pak di bahasa Indonesia itu? Representasi meniru. Meniru adalah salah satu bentuk yang sincere, yang tulus, salah satu bentuk kekaguman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi meniru. Iya, sama dengan mungkin beberapa waktu lalu ketika kita masih duduk di bangku sekolah gitu, ada tokoh mungkin pemain bola gitu atau pemain basket gitu. Atau mungkin dulu pemain basketball yang bernama Karim Abdul-Jabbar, dia begitu pakai sepatu merek tertentu, semua orang pengen sepatu itu gitu. Atau mungkin pemain basket seperti Michael Jordan dan seterusnya, atau pemain sepak bola atau pemain badminton, kita ingin meniru kesuksesan dan kebesaran seseorang itu, kita ingin tiru, dan meniru itu adalah salah satu bentuk the sincerest form of flattery. Jadi secara sederhananya memang meniru Rasulullah itu, amal itu adalah kebaikan buat kita. Itu adalah kenapa ya, memang itu tadi karena Rasulullah itu menjadi teladan kita. Nah, dalam satu kasus di mana di kejadian Hudaybiyah, ketika itu Rasulullah SAW mengajak para sahabat dari Madinah menuju Mekah untuk melakukan umroh. Dan seperti kita ketahui ceritanya, Rasulullah itu dicegat. Dan para muslim waktu itu dicegat, mereka tidak bisa masuk ke kota Mekah, dan mereka di luar kota Mekah ada suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Disitulah terjadi perjanjian dan seterusnya. Ya. Tapi ada satu kisah yang saya ingin kisahkan di sini mengenai seorang sahabat yang bernama Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW itu mengutus Utsman untuk masuk ke Mekah, mungkin negosiasi untuk bagaimana supaya bisa, orang-orang udah pakai baju ihram kan, udah siap untuk umroh, dan mereka nunggu. Nah ini agak unik kejadiannya. Kenapa? Karena orang Mekah waktu itu sebenci-benci apapun dia dengan satu kabilah atau satu pasukan atau satu suku, dalam keadaan perang apapun mereka dengan satu suku,
ketika mereka berpakaian umrah untuk melakukan umrah, berpakaian ihram untuk melakukan umrah, mereka tidak akan disentuh. Jadi dibiarkan masuk karena itu seakan-akan perjanjian tak tertulis ya. Setiap kali ada orang, walaupun mereka dalam keadaan berperang, tapi kalau mereka ingin Mekah untuk umrah, mereka diperbolehkan masuk. Nah, tapi begitu Rasulullah SAW yang ingin melakukan umrah dengan para sahabat dan mereka dalam pemakaian ihram, udah siapin hewan-hewannya sekalian untuk disembelih dan seterusnya, tapi ini ketidak apa namanya itulah yang namanya morality failure istilahnya. Dia perlakuan itu tidak sama dengan orang Islam. Jadi mereka mencegat orang Islam, mereka melarang Standar orang ganda. Islam atau Muslim Ganda saat ini. itu. Uh, Kenapa? Standar ganda. Standar ganda, ya double standar ya, standar ganda. Jadi itulah kalau memang orang sudah benci itu juga melakukan standar ganda. Nah, Utsman waktu itu ditahan karena masuk tapi waktu itu ada sahabatnya bukan Aban namanya Aban ya, ada salah seorang sepupunya itu sepupuku, aku kasih istilahnya visa lah. Kalau zaman sekarang visa gitu. Ini aku kasih apa namanya perlindungan gitu untuk masuk. Jadi akhirnya Utsman nggak jadi ditangkap dan masuklah bersama Aban. Nah, Aban ini sepupunya Utsman. Dan sebagai seorang sepupu dia mengenal Utsman cukup lama gitu. Nah, dia amati ini pakaian Utsman. Utsman kan terkenal dia waktu itu memang sangat kaya ya. Jadi sebelum pindah ke Mekah pun, pindah ke Madinah pun, Utsman sudah punya kekayaan tertentu lah dengan bisnisnya dan seterusnya. Dan Utsman, Aban terheran, loh kok kain kamu kok nggak kayak kita orang Quraisy, kenapa kok kainmu berbeda gitu, kenapa kok tidak seperti ini gitu. Ternyata Utsman menjawab, ya karena beginilah pakaian pemimpin kami. Jadi cara berpakaian pun Utsman sudah meniru dan ini uh, ternyata kalimat yang sederhana keluar dari Utsman ini cukup menggetarkan orang-orang Quraisy. Ya, mereka bisa sedemikian bangetnya ya orang ini ya cintanya ke Rasulullah SAW ya. Ini sampai-sampai cara berpakaiannya pun harus ditiru. Jadi bukan hanya dari sisi uh, apa namanya bukan dari sekedar hanya dari sisi agama, tapi karena kemuliaan Nabi itu memang mempesona. Jadi membuat orang kesengsem lah istilahnya. Jadi kemudian setelah itu Aban berkata, nah kan kamu sudah masuk nih di Mekah nih, udah ada yang cegat gitu. Udah kamu lakukan aja tawaf gitu. Tawaf aja sendiri di sini gitu. Tapi apa kata Utsman, kami tidak akan mungkin melakukan itu kecuali kami meniru langkahnya nabiku. Gitu. Jadi walaupun sudah ada kesempatan, padahal mereka terkatung-katung untuk tertahan untuk melakukan tawaf, sementara Utsman punya kesempatan untuk tawaf, udah Ka'bah di depan dia, tapi karena Rasulullah masih di luar kota Mekah, Utsman seakan-akan tidak sampai hati untuk melakukan tawaf. Jadi sementara sahabat-sahabat yang di Hudaybiyah semua menunggu, semua tidak ada satupun berpikiran, uh, mereka pikir wah beruntung banget nih si Utsman ini katanya kan, pasti dia udah tawaf nih sekarang nih, kita masih terlupa. Seperti itu mereka semua, tidak ada satupun, mereka menganggap biasa saja ya kan. Wong udah nyampe di Makkah kok, udah nyampe di depan Ka'bah pastilah tawaf kan gitu, nggak perlu nunggu kita gitu. Maksud mereka itu suatu yang wajar gitu. Tapi Rasulullah SAW langsung berkata, seandainya dia di Mekah bertahun-tahun sekalipun, tak akan mungkin dia melakukan tawaf kecuali dia melakukannya bersamaku. Itulah keyakinan Rasulullah SAW atas tokoh yang bernama Utsman ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sebenarnya menarik. Utsman ini siapa? Utsman ini adalah orang yang disebut menikahi dua anak perempuannya Rasulullah. Siapa aja yang kedua itu, Pak Adi masih ingat nggak Pak Adi namanya? Yang pertama, Yang mana? Gimana yang gimana? pertama namanya anak Nabi yang menikah dengan Utsman yang pertama, Oh, Mas Hasan tuh yang apa? Ruqayyah. Ah, kayak Ya, ya. Hasan Yang dibantu. kedua, Umi Kulthum. Ya, jadi makanya dia disebut apa? Zul Nurain, ya, pemilik dua cahaya. Jadi ini salah satu keistimewaan, salah satu fadilahnya
tokoh yang menolongnya Rasulullah bertahun-tahun pun dia di Mekah, tidak akan mungkin dia tawaf duluan sampai aku bertawaf bersama dia gitu. Jadi subhanallah. Ini yang sebenarnya sangat sederhana kisah ini, tapi menunjukkan seperti apa orang itu siap berkorbannya sama Rasulullah. Sebenarnya seorang itulah bedanya kadang-kadang antara pemimpin sama manajer, antara leader sama manajer kan. Jadi leader itu dia tidak menyuruh tapi menginspire. Nah ini beda. People apa namanya willing to die. Itu yang banyak beberapa kisah para sahabat yang tadinya membenci Rasulullah SAW seperti Amr bin As misalnya kan. Aku tidak pernah membenci orang seperti aku membenci Muhammad gitu. Tapi begitu dia masuk Islam, aku tidak mampu membayangkan mencintai seseorang seperti aku mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah tokoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ke-32. Kemudian kita masuk yang ke-33, kerendahan hati. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke 33, saya baca sebuah kutipan dulu. Bukan penyebaran agamanya, tapi keabadian agamanya. Jadi bukan hanya sekedar penyebaran, tapi gimana agama itu abadi, ya kan? Yang lahirnya di Mekah dan Madinah, kemudian dilestarikan, dan dalam 12 abad sudah masuk ke daerah India, Afrika, dan Turki, dan seterusnya. Mereka menyebutnya Mahometan, itu kaum Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad mereka sebutnya Mahometan. Jadi kaum Mahometan secara seragam menahan godaan untuk mengurangi iman dan pengabdian mereka ke tingkat yang setara dengan indera dan wajah. Mereka tidak bisa lagi menyebut kata-kata apa. Jadi mereka mampu menahan apa ya. Kalau misalnya kita lihat kisah ketika para sahabat di bawah pimpinan Sa'ad bin Abu Waqqas misalnya, ketika masuk ke daerah apa namanya saya Isfahan waktu itu kerajaan Parsi dan seterusnya. Kalau kita baca kisah itu, ketika mereka berhasil menduduki dan mengalahin pasukan Parsi, mereka pikir ya udahlah ini pasti ini gedung-gedung akan diambil semua orang Muslim. Tidak, orang Muslim bilang oke, pokoknya kami setelah menaklukkan kalian teruskan jalankan pemerintahan. Yang penting kalian menjaga ini, tidak melakukan hal-hal yang senang semena-mena. Kalian melakukan dan kalian bayar apa namanya jizyah gitu dengan berdasarkan kemampuan. Kalau misalnya pendeta dan seterusnya itu dia tidak membayar jizyah gitu. Dan para sahabat tidak tinggal di kota Isfahan, tapi malah keluar dari kota yang di kota Kufa itu. Jadi mereka tadinya nggak ada kota di situ, mereka pasang tenda di Kufa itu. Jadi kayak mereka mengalahkan pasukan ini Parsi bukan geopolitik, bukan ingin menguasai tanah, cuma menjadikan kesempatan untuk mengajarkan, untuk menyebarkan Islam dan seterusnya. Jadi itu dipuji oleh tokoh yang menyebutnya. Dan dia menyebut, saya bersaksi hanya Tuhan dan Muhammad adalah Rasul Tuhan, adalah pengakuan Islam yang sederhana dan tidak berubah. Jadi citra intelektual ketuhanan tidak pernah direndahkan oleh berhala. Jadi mereka murni tauhid dan kehormatan Nabi yang tidak melampaui ukuran kebajikan manusia, dan ajaran hidupnya menahan rasa terima kasih para murid dalam batas-batas akal. Jadi pengakuan tokoh yang bernama Edward Gibbon dan Simon Oakley dan bukunya yang berjudul History of Saracen Empire ditulis tahun 1870. Ya, jadi salah satu bentuk pengakuan orang-orang non-Muslim terhadap keistimewaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi mereka menganggap dengan setelah berjayanya dan menguasai wilayah ini, mereka ternyata menundukkannya bukan karena alasan geopolitik, tapi alasannya yang mereka pikir hanya satu, Rasulullah, dan Tuhan itu satu dan Rasulullah. Jadi bukan geopolitik, tapi itu tadi, mereka punya kehormatan, mereka punya kebajikan, mereka punya ajaran hidup yang luar biasa gitu. Mereka tidak mencaplok atau menganeksasi tanah-tanah yang mereka tundukkan, tapi malah mereka dibebaskan gitu. Makanya banyak para subjek-subjek atau orang-orang atau rakyat-rakyat itu ketika mereka uh,
pemerintahnya digulingkan oleh pemerintahan Islam, kalau mereka disuruh milih lagi mau dijajah orang Islam atau dijajah atau diduduki orang Islam atau diduduki orang orang Parsi atau orang Roman Empire, mereka pilih ya dilakukan sama orang Islam gitu. Karena jelas aturannya, jelas ininya tidak ada pemaksaan dan sebagainya. Ya. Itu mungkin banyak sekali kisah-kisah yang kita lihat. Nah, dalam sebuah hadis Allah Azza wa Jalla berfirman, Azza wa Jalla, bahwa kibriya'u itu kesombongan itu adalah selendangku dan kebesaran adalah sarungku. Izar ada izar itu apa ya, kayak pakaian di bawah itulah. Nah, Mbak Faman, barang siapa yang mengambil salah satu darinya, maka aku lemparkan dia dalam neraka. Jadi karena Allah lah yang menciptakan, Allah lah Al-Khaliq, Allah yang menandung, menciptakan dan memberikan semua untuk hambanya. Jadi Allah lah yang berhak untuk sombong. Makanya Allah menyebut rida itu ininya selendangnya, dan bagian atasnya dan bagian bawah itu adalah kesombongan. Jadi istilahnya hanya Allah yang berhak sombong karena Allah yang membuat dan memberikan. Jadi seseorang yang sadar bahwa dunia ini adalah anugerah dari Allah, maka secara otomatis harusnya mereka timbul bahwa ada perasaan rendah hati gitu. Kalau kita pakai bahasa bahasa daurah kita, Mas Hasan, apa namanya, contingent. Ya, ilmu kita itu contingent. Ilmu kita itu mulai dari kita lahir kita nggak punya ilmu, kemudian dengan sekolah kita dikasih ilmu, orang tua kita mampu kirim kita sekolah, kita bertambah ilmunya, sakit kita hilang pikiran, kita hilang ilmunya, udah tua kita pikun hilang ilmunya. Jadi ilmu kita tuh kontingent, ilmu kita tuh tergantung. Dan itu ada salah satu bentuk anugerah. Jadi apapun yang kita miliki, baik itu ilmu, baik itu kekayaan, dan semua sifatnya pemberian. Dan ini sangat gampang dimengerti. Orang yang harta sekalipun sangat gampang dimengerti bahwa itu, uh, kalau ada sebuah buku, Malcolm Gladwell uh, menulis bahwa tokoh-tokoh yang besar dan berhasil pun ternyata mereka besar dan berhasil itu karena runtutan peristiwa yang membuat mereka besar dan berhasil. Dan runtutan peristiwa itu di luar kendali mereka, dan itulah yang termasuk jalan yang ditentukan Allah. Gitu. Jadi sampai ke situ mereka berpikirnya. Gitu. Jadi dia sampai mengkaji kenapa misalnya kalau di Amerika itu ada klub basketball gitu atau baseball. Kenapa orang-orang yang baseball tahun sekian lahirnya itu lebih sukses daripada nggak tahun sekian gitu. Itu karena ternyata ada dampaknya, dan itulah yang disebut uh, situasional. Jadi dia itu kondisional dan bukan dia yang menentukan. Jadi luar biasa sebenarnya. Nah, siapakah suri teladan kita? Jadi kalau dalam hal bahwa memahami bahwa segala sesuatu adalah anugerah Allah, ya tidak lain dan tidak bukan Rasulullah. Uh, dalam sirah Nabi, ya tidak akan mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi yang sombong atau yang tinggi hati itu. Tidak ada. Malah sebaliknya kita lihat banyak kerendahan hati. Jadi kerendahan hati ini fitrah sebenarnya. Minimal fitrah manusia menyukai orang yang rendah hati. Gitu. Kita nggak suka berteman dengan orang yang sombong. Kita sukanya teman orang yang rendah hati. Gitu. Dan rendah hati ini yang mempesona. Gitu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis menyebut, aku ini hanyalah hamba, hanyalah manusia, atau hanyalah utusan. Nah, yang saya ingin angkat sedikit adalah dalam kisah Perang Badar. Nah, dalam Perang Badar ini perang pertama ya, waktu itu perang besar yang pertama, ada beberapa perang kecil, mungkin dan Rasulullah tidak ikut, ini perang besar yang pertama yang Rasulullah ikut. Waktu itu kendaraan tidak banyak, jadi 3 orang itu naik satu onta, jadi bergilir. Jadi mungkin 2 jam yang naik onta, 1 orang, 2 orang jalan, nanti gantian lagi, 1 orang naik onta, 2 orang jalan, terus gitu bergilir bertiga gitu. Semua orang bertiga, dan Rasulullah juga dapat bertiga. Saya lupa siapa saja itu, Rasulullah sama Ali bin Abi Thalib, saya lupa siapa satunya lagi siapa gitu. Mereka jalan bertiga gantian gitu. Jadi setiap kali giliran para sahabat gitu ya, mereka nawarkan, ya Rasulullah ambil jatahku, ya saya silakan terusin gitu. Jadi karena
Tentu saja karena kesantunannya, karena respeknya, karena bentuk penghormatannya, bentuk cintanya mereka kepada Rasulullah, mereka tawarkan jatah mereka yang untuk naik onta kepada Rasulullah SAW. Nah, karena Rasulullah ditawarkan terus setiap kali gitu, akhirnya Rasulullah ngomong, kalian ini tidak punya kekuatan yang lebih dari aku gitu. Dan aku juga butuh amal soleh. Masya Allah. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi cara Rasulullah lead by example. Jadi bukan orang yang butuh penghormatan. Kadang-kadang kita gampang sekali terjatuh nih. Ini punya ilmu dikit lebih dari orang lain, minta dibuatin kopi gitu kan. Minta ini ada perasaan minta dijamu, ada perasaan minta dilebihkan itu. Kalau orang melebihkan kita ya alhamdulillah, tapi punya keinginan untuk dilebihkan orang itu, ini yang luar biasa Rasulullah. Dan hebatnya kalimatnya luar biasa ya. Ini memang jeniusnya Rasulullah itu. Kalian ini nggak lebih kuat dari aku gitu. Jadi jangan sok nawarin lah gitu istilahnya kan. Nggak kalian lebih hebat gitu. Dan aku juga butuh amal soleh gitu. Jadi aku pingin juga jalan supaya aku dapat amal soleh itu kalian. Jadi pernah orang memuji Rasulullah SAW gitu. Engkau adalah makhluk Allah yang terbaik. Jadi Rasulullah menjawab, itu Ibrahim alaihissalam katanya. Aku ini hanyalah hamba, hamba manusia, hanya utusan. Gitu. Pernah seseorang datang kemudian manggil, oh my lord, oh tuanku gitu. Kemudian makanya memanggil Sayyid dan seterusnya itu kadang-kadang masuk, tapi mungkin tidak kita bahas saat ini. Apa ada ranah-ranah tertentu yang kadang-kadang orang-orang, jadi orang-orang itu ingin menunjukkan apa ya? Kadang-kadang rasa cinta berlebihan itu termasuk dalamnya unsur emosional gitu. Jadi orang memanggil sedikit al Sayyid, oh my Sayyid, oh enggak, bukan. Tuhan itu adalah Tuhan kita adalah Allah SWT gitu. Jadi dan pernah Rasulullah juga mengatakan, jangan muliakan aku seperti orang Nasrani yang mereka memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Karena aku hanyalah hamba dan utusan, jangan sujud atau berdoa di kuburanku. Jadi spesifik Rasulullah menunjukkan jangan kalian sujud atau berdoa di kuburanku. Jadi mereka tahu, Rasulullah tahu bahwa orang-orang memuliakan nabinya berlebihan sampai-sampai menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan Rasulullah secara eksplisit melarang kita melakukan itu. Nah, ketika anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia pas bersamaan dengan gerhana matahari total, ya kan? Dan semua orang waktu itu tuh lihat tuh dunia saja, alam saja ikut bersedih karena apa? Ini sebenarnya kalau Nabi Muhammad bukan seorang nabi atau orang yang delusional yang pernah kita pakai dalam kasus membuktikan bagaimana kita tahu bahwa Nabi itu adalah seorang nabi. Ini adalah kesempatan untuk Nabi Muhammad mengaku-ngaku gitu bahwa ya benar, matahari lihat tuh dunia aja bersedih karena anakku meninggal bisa. Tapi tidak apa yang dilakukan Rasulullah berkata gerhana matahari dan bulan itu ya itu milik Allah, itu kekuasaan Allah gitu. Jadi tidak ada kekuasaan aku gitu, itu punya Allah. Tidak ada kaitannya dengan kelahiran atau kematian seseorang. Nah ini yang kita harus hati-hati. Ini banyak sekali kaidah yang bisa kita ambil dari sini. Menunjukkan kesantunan dan humility Rasulullah yang tidak gila hormat. Kenapa? Karena hormat dan kasih sayang itu datang dari justru dari humility. Nah, kita kadang-kadang salahnya. Kadang-kadang kita untuk memuliakan diri kita, kita harus menjelekkan orang lain. Nah, ini banyak sekali kisah-kisahnya. Kadang-kadang orang salah dikit kesempatan menjelek-jelekkannya di sosial media dan seterusnya. Memang begitu. Ada orang yang ingin merasa mulia sampai-sampai mencari-cari kemuliaan sendiri. Dan bahkan dengan jalan yang lebih sesat lagi, sampai-sampai dia harus menjelekkan orang lain untuk dia bisa menjadi lebih mulia. Sementara itu sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah punya kesempatan untuk ngarang, untuk ngeyel istilahnya, untuk tapi Rasul tidak lakukan itu. Gerhana ya gerhana, itu Allah yang punya kuasa gitu. Tidak ada hubungan dengan kematian dan kehidupan seorang. Jadi Allah tidak mengkaitkan itu dengan itu, salah satu bentuk akidah yang kita pelajari. Tidak ada kaitan, itu terserah Allah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, udah dua. Terakhir kali ya. Satu lagi. 34. Satu.
Nah, ini waktu saya nulis ini agak agak unik nih. Jadi kenapa? Kisah cinta 1400 sekian tahun kemudian. Jadi ini saya temukan sebuah kisah. Tapi sebelumnya saya masuk dulu ke tulisan yang lain. Saya ingin mencari tahu siapa yang terbaik dari kehidupan hingga saat ini yang saat ini yang berpengaruh dan tidak mungkin bisa dibantahkan, berpengaruh terhadap jutaan umat manusia. Dan ketika saya mengakhiri jilid kedua dia menulis buku, saya rasakan tidak ada lagi kisah kehidupan yang sehebat ini. Mahatma Gandhi ditulis di artikel Young India tahun 1924. Oke, apa kisahnya ini? Kisahnya ini uh, itu tadi pengaruh cinta ya. Orang people do stupid things out of love kata orang, melakukan suatu hal. Jadi ini hanya kisah ini saja, kisah apa namanya? Kisah ringan saja. Ada dua orang kuliah di tempat yang sama, satu dari Yaman, satu dari Nigeria. Gitu. Mereka kebetulan kuliah di tempat yang sama. Kemudian namanya Anwar dan Muhammad Ashar. Ashar itu jadi Anwar ini nanya, uh, apa penasaran, kok nama kamu Muhammad Ashar ya? Nah, Ashar itu Ashar itu artinya apa Pak? 10. Jadi Muhammad Ashar ini jawab, oh bapakku sangat mengagumi Nabi Muhammad sehingga memberikan semua anaknya bernama Muhammad. Aku punya 9 abang dan aku anak ke-10. Jadi Muhammad Muhammad Astain, Muhammad Salasa, Muhammad Arba, Muhammad Khamsah, dan Muhammad Wahid seterusnya. dulu pertama. Nah, Muhammad aja yang pertama dikasih. Jadi anak sampai 10 semua dikasih nama Muhammad. Masya Allah. Jadi kalau kita Google saat ini sampai ke abad 21 ini kalau kita Google siapa nama yang paling populer di dunia? Nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu aja yang mungkin bisa kita share malam ini. Udah 1 jam, lima puluh lima Satu menit. satu lagi itu biar biar simetris. Hah? Dendam nih Satu jadi lagi? jadi 4 jadi langsung satu baris. Oke lah, siap lah. Satu lagi ya, balas dendam. Tadi Nah, ini apa tulisan seseorang lagi. Karir Muhammad Rasulullah SAW adalah contoh yang luar biasa dari kehidupannya, dari kekuatan dan kehidupan di dalam dirinya yang punya iman yang kuat terhadap Tuhan dan dunia metafisik gitu, dunia yang gaib. Dia akan selalu dianggap salah satu orang yang memiliki pengaruh baik dalam faith, dalam morality, dan seluruh aspek kehidupan dunia yang tidak pernah ada lagi orang lakukan dan mungkin tidak akan ada lagi orang dapat lakukan. Ya, kecuali orang ini udah luar biasa hebatnya. Dan yang usahanya itu menyebarkan kebenaran. Ini ditulis oleh salah seorang, saya lupa tokohnya, saya lupa baca note-nya. Namanya J.M. Rodwell. Kalau nggak salah dia termasuk pernah menerjemahkan Quran yang berjudul The Quran. Oh, nah, The Quran tahun 1861. Jadi dia menerjemahkan, saya lupa ini latar belakangnya, saya lupa nulis note-nya. Udah lama, jadi ini uh, ada apa snippet tentang biografi dia saya kehilangan. Oke, jadi Rasulullah ini mempunyai perubahan besar. Nah, ini dulu pernah saya buat kisah mengenai children around the prophet. Jadi orang-orang yang masa kecilnya hidup bersama Rasulullah itu jadi orang besar. Seperti Ali bin Abi Thalib lah misalnya. Ali bin Abi Thalib ini kalau kita lihat sebentar, ini saya kehabisan baterai Pak Adi. Apa earphone saya? Saya harus Suaranya mencari masih jelas. pengganti. Suaranya jelas. Dari tadi dari tadi dia ngomel terus no battery, please charge, please charge. Oh, nggak ada suaranya. Dipindah ke mic-nya laptop.
Itu bisa salah satu aja bisa sebenarnya. Nggak usah harus dua. Tapi sekarang nggak ada suaranya. Di zoom-nya dipindah dulu mungkin. Oke, oke. Nah, oke. Masuk. Ya, tadi saya kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ketika menjelang hijrah ya, itu Ali bin Abi Thalib ini diperintahkan Rasulullah di apa? Diajak Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah ketika orang. Saya cari pengganti dulu Pak Adi. Break sebentar agak 1 menit ya. Saya cari ini. Ganti pakai satu lagi. Itu bagus kok. Wah, Masya Allah. Tadi dari cinta ini balas dendam. Wah, respect. Pengumuman yang lain silakan disiapkan pertanyaannya. Belum nanti di closing dulu. Ini Bang Abe malah joinnya dari Facebook nih Bang Abe. Langsung ke Zoom aja Bang Abe. Testing 1 2 3. Kenalan Pak Adi. Aman. Loh, kok nggak dengar ya? Dengar, dengar. Kami dengar. Dengar ya? Ya, Saya yang mana audionya ya? speaker Eh, ke speaker Mana audionya ya? di sebelahnya Mac. Ntar saya ini dulu ya. Saya unshare dulu ya, biar ketahuan. Oh, ini ada nih. Audio. Testing 1 2 3. Bismillah. Ya, Oke. Alhamdulillah. Ya, sampai di mana tadi? Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu eh, salah satu jaraknya umurnya 30 tahun dengan Rasulullah, 25 atau 30 tahun. Ya kan Ja'far tuh. Ja'far kemudian 5 tahun di bawahnya eh, ada Akil ya. Siapa yang paling tua itu Ja'far. Dua lupa saya namanya. Habis itu kemudian Ali bin Abi Thalib. Jaraknya eh, jauh dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, itu salah satunya Rasulullah membawa Ali bin Abi Thalib, dan dia pamit sama pamannya Abu Thalib, bagaimana kalau Ali tinggal sama saya saja gitu, masih kecil waktu itu Ali, jadi Rasulullah umur 25 dan Ali mungkin umur 5 6 tahun gitu, mungkin 20 15 tahun atau 20 tahun ya jaraknya. Jadi jadi kayak apa namanya, children around the Prophet kan. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada apa? Ada uh, siapa namanya? Subhanallah kok hilang dari kepala saya. Bin Harithah, ya kan? Osama bin Zaid bin Harithah, sorry, Zaid bin Harithah. Banyaklah anak-anak yang mereka itu luar biasa. Mungkin Bapak belum pernah dengar ya. Mungkin kalau udah pernah dengar, mungkin kalau misalnya Rasulullah SAW itu meninggal dan Zaid bin Harithah itu masih hidup, kemungkinan besar yang menjadi khalifah itu bukan Abu Bakar gitu, malah Zaid. Sampai demikian ya, karena dekatnya Rasulullah sama dia. Dan luar biasa tokoh yang anak-anak yang bersama Rasulullah itu siap siap mati buat Rasulullah. Itu yang luar biasa gitu. Jadi how do you know people love you if they're willing to die for you? Ya. Itu kalau cuma kasih gift cuma itu tuh is one level.
people like to be around the people they love gitu kan. Itu is one level, tapi next level if they willing to take the bullet for you, itulah yang luar biasa itu. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi memang kisah ini karena Rasulullah di Mekah waktu itu melakukan suatu perubahan yang sifatnya merubah tata cara perekonomian masyarakat, tata cara sosial masyarakat. Banyak orang yang terganggu dan menginginkan kematian Rasulullah. Gitu. Jadi dalam suatu kisah, jadi Rasulullah itu mungkin ini di perang Khaybar kalau nggak salah, ya di perang Khaybar. Jadi ketika uh, salah seorang itu perang Khaybar antara Muslim dengan waktu itu Yahudi yang tinggal di daerah Khaybar itu. Dan setelah mereka menghidangkan daging kambing dan untuk makan dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah berseru, jauhkan makan kalian, bahwa makanan ini diracun. Jadi kemudian Rasulullah memanggil orang yang masak tadi, dan itu seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab bin Harith. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Zainab bin Harith ini, apakah engkau yang meracuni makanan ini? Gitu. Iya katanya. Kemudian wanita itu berkata, dari mana engkau tahu? Gitu. Kemudian dia berkata, seandainya engkau nabi, pasti engkau tidak akan mati kena racun. Tapi kalau engkau seorang pendusta, setidaknya aku berhasil membunuhmu. Jadi memang luar biasa kebencian waktu itu ya. Pokoknya racun aja, kalau dia mati berarti dia pendusta, kalau dia nggak mati berarti dia benar nabi. Jadi ini dia orang yang bernama Zainab bin Harith. Nah, para sahabat bereaksi marah kan, tapi Rasulullah memaafkan. Jadi walaupun Rasulullah sudah diniat untuk dibunuh, Rasulullah masih mampu memaafkan wanita ini. Dan kisahnya menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu menjelang meninggalnya itu masih merasakan sakit. Makanya ada yang menyatakan bahwa kemungkinan besar the cause of death-nya Rasulullah SAW itu adalah dampak dari keracunan itu. Walau alam. Dan itu memang dirasakan Nabi sakit-sakit itu ya sejak habis diracun itu. Jadi Rasulullah nggak pernah sakit ya seumur hidupnya. Tapi pas habis kena racun itu Rasulullah sakit, dan itu yang terakhir yang menjelang kematian pun Rasulullah merasakan sakit. Itu tadi. Gitu. Kemudian salah satu bentuk merawatnya dengan ya dibekam. Gitu. Dan untuk menghilangkan racun itu salah satunya bekam. Jadi bapak yang di sini yang belum pernah bekam, ini sunnah Nabi harus sering-sering membekam. Kita harusnya buat ini ya Pak Adi ya. Kita harusnya buat satu workshop untuk bekam ya kayaknya. Kita buat khusus untuk bapak-bapak orang Indonesia atau ini. Pak Adi bisa bekam kan ya? Masih yang basic-basic aja. Masih ada. Ya, yang basic-basic aja Bang. Jadi meskipun racunnya sudah masuk ya, tapi ya sempat merusak tubuh. Tapi ya tidak mampu merusak hati Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad masih mampu untuk menyatakan maaf. Hanya sekedar catatan kaki saja, sahabat Nabi yang meninggal itu, dia bernama Bishr bin Bara. Jadi dia meninggal dan keluarganya menuntut hukum kisas. Jadi hukum kisas ini adalah hukum Islam, jadi hukum kisas. Dan akhirnya wanita tadi yang bernama dia, tapi kisas dari keluarganya Bishr bin Nabra ini. Itulah Rasulullah SAW setelah diuji coba asasinasi pun Rasulullah masih mampu memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini balas dendam wanita Yahudi itu atau maksudnya Iya, Rasul Rasulullah itu tidak punya dendam, itu tidak punya dendam. Baik, itu saja mungkin kisah kita hari ini. Insya Allah dikembalikan ke moderator. Kita sudah berapa menit itu? Sudah 1 jam 6 menit. itu tadi sudah apa tadi ditayangin lagi Ustadz, jadi tayangin lagi tadi Apa? judul yang sudah di Judulnya hari ini.
mencontoh sang teladan kerendahan hati, kisah cinta 1400 tahun dan tiada dendam atau balas dendam. Lebih tepatnya tiada dendam sebenarnya. Baik, alhamdulillah ini sudah kita bahas tadi, mudah-mudahan bisa, ya memang cuplikan-cuplikan ya, tapi disitulah nanti kita bisa melihat contoh suri tauladan dari Rasulullah. Baik, untuk yang di Facebook kita cukupkan sampai di sini dulu, dan selanjutnya kita akan masuk ke diskusi di